Anda Firmansyah. Kepada beliau kami persilahkan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, masih semangat? Ibu-ibu yang jawab salamnya semangat. Mudah-mudahan pulang dari ini pengajian nemu duit 100 juta. Edan duit aja. Mohon maaf ya Pak Ketua, ini yang hadir banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Ini Sri Purnomo apa banyak janda ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi para alim, para ulama, para masyayikh yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Ya, kita doakan sama-sama mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati selaku Imam Masjid Al-Ikhlas Sinar Banten, Bapak Haji Muhadi. Yang sama-sama kita hormati Ketua Ranting NU Kampung Sri Purnomo Al-Mukarram Bapak Ustadz Rofiki yang kita hormati. Juga yang sama-sama kita muliakan Ketua Ranting Muslimat Kampung Sri Purnomo Ibu Ulfa Zahro yang sama-sama kita hormati. Juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Kiai Haji Khalil Anwar, pengasuh Pondok Pesantren Sirajul Munir. Juga yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid atau Musolah sekampung Sri Purnomo. Yang sama-sama kita muliakan
yakni Ansor dan Patayat sekampung Sri Purnomo. Juga yang saya muliakan dan saya hormati aparatur pejabat pemerintah yang hadir pada kesempatan ini, yang kita doakan mudah-mudahan pemimpin kita dijadikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang dapat mencontoh dan meniru daripada akhlak kepemimpinan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang saya hormati seluruh para jamaah yang hadir pada kesempatan ini, terkecuali dua elemen, dua bagian di sini yang tidak saya hormati. Yang pertama janda muda, yang kedua gadis perawan. Sebab kalau itu bukan untuk dihormati, tapi lebih-lebih untuk disayangi, dicintai dan dirindui. Ikan hiu goyang-goyang, I love you sayang. Hiu hiu hiu. Semua masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan dengan berkahnya ini acara kita semua kena ibadah tambah tekun, amin. Kena ngaji tambah tekun, hidup bermasyarakat selalu rukun. Kenapa saya katakan harus selalu rukun? Karena mohon maaf Bapak Ibu, di tempat kita mah bentar-bentar ada yang namanya pemilu, betul? Bentar-bentar ada pemilu. Ya, sebenarnya saya masih galau ini Pak Ketua. Kemarin dukungan presiden saya mana kalah lagi. Tahu gini mas saya ngedukung Pak Gemoy lah. Sorry ya. Intinya apa? Jangan sampai gara-gara kita beda pilihan masyarakat pecah belah tidak bersah. Bantuan Bu, ulah sampai gara-gara beda pilihan masyarakat pecah belah hente bersah. Anu menang ulah gedeho, anu eleh ulah guguru. Karena hirup di alam dunia ngen saukur paaku anu iya anu itu boga Allah anu maha sah. Rek pemimpin anu iya anu itu lamun ibu bapa teu usaha mah tetep bae hirupna doang ki. Jalan ge masih keneh bah. Uyuhan boro-boro mikiran meuli sapa. Uyuhan sakitu ge masih bisanya. Bari awak cageran teu nyerihun. Asal nyangkol bae lah. Maka anu tadina urang ngahiji kembali ngahiji. Sanggeusna urang ngahiji hirup kudu daek ngah. Sanggeus daek ngaji insyaallah hirupna moal ruh. Karena ibadah kudu tali. Karena ieu alam dunia geus deukeut ka hareup jauh ka Bu. Rugi lamun jelma telok ngah. Belum apa-apa udah ada air Bu. Ini ya mudah-mudahan Pak panjang umur, amin. Ya, ini cuma air aja ini. Kuehnya kemana? Ustadz dikasih air aja, ini Ustadz disangka akuarium kali ya. Ya, jadi balik sampai mana tadi Bu? Sesudah mau ngaji insya Allah hirupna moal ruh. Karena ibadah kudu tali. Karena ia alam dunia geus deukeut ka hareup jauh ka Bu. Rugi lamun jelma telok ngah. Ayeuna zaman era globalisa. Loba jelma anu hayang parebut kor. Sanggeus boga korsi pagaweana korup. Karena gaya pingin cepet kebeli mobil mer. Sesudah kebeli mobil Mercy kesana kesini make jas, make sepatu, make dah. Rakyat mah tetap susah belangsak, makan juga sama terah. Karena ibadah sama ngaji mah pada nyi. Masjid gede juga wanci subuh mah eueuh nu udahlah capek ya Bu ya. Enak ibu-ibu mah tinggal susah sisi aja dari tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ini luar biasa ibu-ibunya. Kalau diperhatiin ibu-ibu ini rajin pengajiannya, bener nggak Bu?
Ibu-ibu rajin kalau pengajian. Iya, ayo ada kucing naik prasmanan, lihat semuanya. Ini ibu-ibu mah pada kepo begitu Pak. Ya. Terus Bu, ojo liren iya, jangan berhenti ngaji Bu ya. Kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu ini banyak alasannya kalau disuruh ngaji. Bu, sampean ke orang ngaji, anak saya masih kecil, dibawa ke pengajian takut nangis, mau jajan mana nggak punya duit lagi. Makanya saya emang nggak pernah ngaji. Doain aja, doain nanti anak saya udah agak besar saya ngaji. Anaknya besar sedikit meteng meneh. Gak ada alasan ya Bu ya. Ini mau ceramahnya bahasa apa Bu? Campur aja ya Bu ya. Ya, campur aja lah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mohon maaf Bu, saya ceramahnya sambil duduk ya Bu ya. Ya. Karena Masya Allah ya Ustadz, awak badan kurang sehat ya. Pas malam habis pengajian dari daerah Kota Bumi ya. Kurang sehat badan juga Bu, lidah juga iya kerparait letah ge tengenang ada hartai-tai acan ya Bu. Lain ya Bu ya. Aduh, mohon maaf. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, adani Allah wa iyyakum ajmain. Bu, calager, Ibu pada sehat Bu? Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Gunakan ini nikmat sehat untuk ibadah ya Bu ya. Luar biasa ini ibu-ibunya Pak. Kalau pengajian begini lihat pada rapi, pakai kerudung semuanya. Beres pengajian paling gagah itu kerudung disangkutin di paku. Gak lama ada tamu, Assalamualaikum, sibuk ibu-ibu nyariin kerudung, dicari itu kerudung, begitu dicari diambil kolor suami ternyata. Allahu Akbar. Ya, ibu-ibu mah Bu kalau mau pengajian Pak, lihat tuh bajunya juga rupa-rupa. Mau pengajian ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna hitam. Ini udah lunas belum Bu? Keciri yang belum miring makanya juga. Tuh dibenerin tuh. Ya. Luar biasa bajunya, kerudungnya semua rupa-rupa. Ya, kalau pengajian ada warna hitam, ada warna hijau, ada warna biru, bajunya rupa-rupa, suaminya di rumah paru-paru mikirin. Iya. Luar biasa. Mau pengajian alis kurang panjang ditambahin pakai pensil. Begitu pengajian pulangnya kegerimisan, tinggal sepotong aja alisnya. Iya. Rambut, kulit kurang putih, bukan pakai skincare, pakai Kelly. Makanya terlalu tebal, bukan putih, hijau kayak ayam habis digebugin. Ya, Masya Allah. Tapi insya Allah ibu-ibunya semangat semuanya Ibu ya. Ya paling kerok Pak kalau ceramah depan ibu-ibu. Iya, kalau ustadznya nggak bisa ngelucu aja Pak, udah ibu-ibu mah ngobrol masing-masing. Iya. Tapi kalau ustadznya rame nggak dapat apa-apa juga Pak. Begitu pulang dari pengajian ditanya sama suaminya, Bu, ustadznya tadi ngejelasin apa? Ih, pokoknya mah rame aja. Segitu ibu-ibu. Ya. Mohon maaf ya Bu ya. Ini mah jangan anggap ustadz, jangan anggap kiai, anggap aja wong edan lepas lah ya Bu ya. Ya. Kenapa Bu ngeliatin perut terus Bu? Ini mah bukan gemuk, mejikom ke bawah. Ya. Alhamdulillah Bu. Ya wasilah saya bisa hadir, yang ngundang beliau Ustadz Rahmat Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Rahmat panjang umur, amin. Ya nanti orang mah udah pada mati tinggal Ustadz Rahmat aja sendiri. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, udahlah mau ngaji juga Pak, udah siang ya Pak ya. Ini yang hadir juga bukan muka-muka yang hobi ngaji semua ini mah. Ya kelihatan ini wajah-wajah bermasalah semuanya. Ya. Ada yang di rumahnya lagi pusing aja. Saya berjanji, bila saya tidak bisa bayar Bang Emok, maka saya akan ngejual balai kampung. Ada yang punya hutang Bu? Ada? Ada yang punya hutang? Ada? Iya Bu, Ibu, kira-kira ngajinya 5 menit cukup nggak Bu? 10 menit? Sampai sore? Ayo sampai sore, ayo. Siap sampai sore, mati-mati saya di panggung sekali. Ya. Luar biasa.
Mohon maaf Bu, sebelumnya niat saya datang bukan untuk memberikan nasihat Bu. Ya, sebab kenapa saya malu ceramah di Sri Purnomo ini. Orang sini mah udah terkenal ahli ibadah semua. Ya, tadi juga alhamdulillah ngobrol sama kesepuhan, katanya sholat subuh di sini mah di Masjid Al Ikhlas sampai keluar-luar katanya. Sendal isinya mah nggak tahu. Ya, masya Allah. Mohon maaf Bu, ya bukan niat untuk ceramah, udahlah. Ini mah niat silaturahmi, niat idkhalus surur aja ya Bu ya. Ya pokoknya mah mudah-mudahan silaturahmi ini bukan hanya cukup di sini, tapi mudah-mudahan kita bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Bu ya. Pokoknya terus semangat Bu. Kalau ada pengajian terus semangat. Biarkan orang lain berkata apa Bu. Ada yang mengatakan lah pengajian terus hidupnya begitu-begitu aja. Biarkan Bu, jangan digubris. Itu mah omongan syaiton pokoknya. Ya Bu ya. Iya, mau seperti itu, yang ngaji aja seperti itu, apalagi nggak ngaji, betul nggak? Iya. Pokoknya terus sempetin untuk kita ngaji, hadir di majelis ilmu. Insya Allah mudah-mudahan walaupun kita belum paham dengan pelajarannya, kita kumpul menjadi wasilah kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada keterangannya, inna minadz dzunub dzunuban la yukaffiru la salatan wala siyaman wala jihadan illal humumi fi talabil ilmi. Ada dosa yang tidak bisa dikifarati dengan puasa, dengan kita sholat, dengan kita jihad, tetapi bisa dikifarati dengan kita pusing mikirin pelajaran ngaji tentang ilmu. Maka ini pengajian acara selapanan jangan hanya dijadikan acara seremonia saja Pak. Tiap bulan kita ngadain selapanan, minimal harus ada sedikit-sedikit yang nyangkut dalam hati kita. Tidak muluk-muluk harapan saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan seberesnya ini acara pengajian, kita semua ditambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kenapa? La yukhriju syahwata illa khaufun muj'izun. Manusia tidak akan mampu meninggalkan maksiatnya kepada Allah terkecuali telah tertanam rasa takut yang amat dahsyat di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan rasa takut ini mendorong hati kita untuk senantiasa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Kita awali perkumpulan kita pada kesempatan ini dengan kita bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat oleh Allah. Ini nikmat sehat, nikmat yang luar biasa Bu. Ya, nikmat sehat, nikmat yang luar biasa. Bayangkan ketika kita sakit serba tidak enak, ngadahar emping rasana doang tai ucing. Tapi lamun urang awak cager, sanajan dahar jeung kulub dangder, tapi karasana doang hamburger. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah sebab Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Di antaranya banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bu, saya mau tanya boleh? Jawab yang jujur ya Bu ya. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Ya. Bu, yang memberikan ibu hidup siapa? Yang memberikan ibu bisa bernapas siapa? Yang bisa memberikan ibu bisa mengayunkan kedua tangan, melangkahkan kedua kaki siapa? Yang memberi makan sama ibu? Bingung, Allah apa suami ya? Yang memberi makan Allah. Sebab kalau yang memberi makan suami, ketika suami ibu mati, apakah ibu berhenti makannya? Buktinya banyak di sini janda nggak punya suami tapi suut nganyok nyomai dia karena kayak joha. Tuh, yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar dan pantas kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain kita bersyukur, tujuan kita ngaji yang paling terpenting, mohon maaf, bukan untuk kita supaya merubah takdir, tapi bagaimana kita belajar menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kenapa? Ada keterangan, innama yu'allimukal man'u li adami fahmika anil lahwi. Ketika Allah memberikan ujian, ketika Allah memberikan cobaan yang menurut hawa nafsu tidak sesuai dengan keinginan kita, maka bukan Allah yang zalim, bukan Allah yang salah menaruh takdir, tapi kita yang tidak paham akan sikapnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling terpenting, belajar kita menerima takdir yang ditetapkan oleh Allah. Yang sulit menerima takdir, Pak, kata bapak-bapak, ya Allah, segini mah muka saya nggak jelek-jelek amat ya Allah, tapi kenapa dapat istri mana pendek, mana hitam, dipoto dapat kepalanya doang. Belajar husnuzon kepada Allah, Pak. Mungkin Allah menginginkan yang terbaik untukmu. Kalau kita punya istri yang cantik mah, Pak, kadang-kadang dulunya bekas diapelin sama orang, bekas dibawa-bawa sama orang, kadang-kadang bekas disentuh sama orang. Tapi kalau punya istri jelek mah insya Allah, Pak, aman pokoknya mah. Nggak pernah ada yang ngapelin, nggak pernah ada yang ngebawa-bawa. Hilang juga di Jakarta, balik deh ngarah di situ. Tuh. Kalau yang cantik mah kadang-kadang bekas disentuh sama orang, tapi yang jelek mah nggak pernah ada yang nyentuh, Pak. Ada sekali disentuh sama setan, setannya kesurupan. Tuh. Masya Allah ya Bu ya. Jadi yang paling terpenting belajar kita menerima takdir. Ya, ada kan yang bujang, ada di sini bujang ada. Ya. Yang bujang kan kadang-kadang bobogohan pacaran 3 tahun, ngebaso dibeliin, paket nyeblak dari kita, paket dari kita, giliran nikah sama orang lain, sakit nggak? Sakit, Bos. Kan bahasanya juga, karena aku terlanjur cinta sampai aku lupa bahwa aku hanyalah peran pengganti di saat tokoh utama tidak ada. Waktunya memang singkat tapi sakitnya hebat, betul. Kalau kamu disia-siakan, ambil hikmahnya. Mungkin kamu terlalu baik buat dia. Mual ngerti, ini mamoal. Terus, Bu. Iya. Jadi ini yang paling terpenting, belajar kita menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Ternyata rezeki bukan hanya berbentuk uang saja, Pak. Rezeki bukan hanya berbentuk uang. Orang yang banyak harta, banyak duit belum tentu hidupnya bahagia. Iya, urip iku gor sawang sinawang, dia pembuatan. Iya, kita ngelihat orang lain, ya Allah senang amat ya orang itu, bapak itu mah tiap hari naik mobil, ternyata berobat jalan mau. Mending kita ngaku encok tapi sambel jeung iwung mah beak bae. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Saya mah bahasanya kasar ya Bu ya. Ya di sini mah tadi juga ngobrolnya juga ustadznya juga Sunda halus, Pak. Ya padahal saya udah kursus tadi di rumah. Ya Sunda halus. Kalau kokod panengan, cokor sampean, hitut bobos. Ya, saya pernah pengajian ke daerah yang Sunda halus. Begitu datang ke tempat acara dikasih makan jeung iwung, Bu, dibere daharna jeung iwung. Terus ditanya sama panitia, Pak Ustad sareng naon tuangna? Ceuk abdi sareng putra awi ieu teh cenah. Yang paling terpenting apa Bu tadi? Yaitu menerima takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, belajar menerima takdir. Apapun yang Allah berikan kepada kita, ma u'tiya ahadun syai'an huwa khairul lahu. Apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik, walaupun harus ada air mata untuk menerimanya. Paham? Paham, Bu? Ya, tuh ibu-ibu mah diajak ngajinya Pak langsung. Ya, geus lah kawok deuk dienankeun bae lah sakaliannya. Ya. Mohon maaf ya Bu ya. Ini mah ya mau ngerti mau kagak orang sini mohon maaf Bu. Jangan melihat kepribadian hanya dari cara berpakaian ya Bu ya. Ya saya juga kalau di rumah nggak seperti ini Bu. Masa iya naik batang cengkeh pakai jubah nyangkut di batang. Ya mohon maaf Bu Ketua ya. Ini mah pakai jubah begini juga bukan ciri ustadz, bukan ciri kiai, ciri ulama. Mohon maaf ya, berhubung lagi usahalah ya Bu ya namanya juga ya. Iya mau ngerti mau kagak orang sini bodo amat lah, yang penting pulang mah cair aja lah. Ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, hadir pengajian ibu-ibu.
Kalau lagi musim boro-boro mau hadir. Iya ibu-ibu, padahal itu ketua muslimatnya udah sholawatan di masjid. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita tinggalkan, sebab ini dijawab sama ibu-ibu sambil ngederes karet di kebon. Aing ge nyaho poe ieu pangajian, tapi aing moal datang sebab loba pagawean. Semangat ngaji ya Bu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri ketika Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan kepada kita. Bagaimana kita untuk bersabar menerima cobaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawat ma'assalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjunan alam habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, adani Allah wa iyyakum ajmain. Bu, ada yang hadir ke sini nggak punya duit, Bu? Ada yang nggak punya duit? Ada. Saya mau ngedoa, aminin ya Bu ya. Ya Rabbi bil Mustafa, amin. Balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, amin Bu. Ya Allah nu maha kawasa, minta duit semeja, jeung tulung kata tangga, sisanya beli apansa. Ya Rabbi bil Mustafa, amin Bu. Baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah nu maha agung, minta duit sekarung supaya bisa tutulung sesana sang modal nyandu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, insyaallah ya Bu ya. Masya Allah, kita semua mudah-mudahan dijadikan orang yang mau ibadah, amin. Ya, yang paling berat itu ya sholat subuh, bener gak Bu? Berat sholat subuh. Kayak ada yang ngebisikin di telinga, yang satu ngebisikin, ambil sejadah, sholat subuh. Ada yang ngebisikin yang satu lagi, tarik selimut, masih dingin. Lantaran orang kampung Sri Purnomo ahli ibadah semua, akhirnya diambil itu sejadah pakai selimutan. Masya Allah. Yang paling berat sholat subuh ya Bu ya. Makanya mohon maaf tadi yang telah dilantik ya, yang paling terpenting dakwah ini bukan hanya di organisasi saja. Dakwah bukan hanya dari di panggung ke panggung Bu, tetapi dakwah kita yang paling terpenting dari skala terkecil, dakwah di dalam keluarga kita. Ketika ngelihat suaminya lagi malas ibadah, maka ibu boleh mengingatkan. Ketika istri bapak sedang malas ibadah, boleh mengingatkan. Misal nih ibu-ibu ya, udah terdengar subuh di masjid, as-salatu khairum minan naum. Dibangunin suaminya, Pak,
Pak, tangi. Wis subuh. Nggak bangun suaminya, cuma gerak sedikit, ngeliat doang Bu. Ya, sambil dielus pipinya terus Bu, bangun Pak, bangun. Subuh. Nggak bangun, pindah ngelusnya ke dada Bu. Pak, tangi Pak, wis subuh. Nggak bangun juga, cuma ngeliat awak doang Bu. Turun kena udel. Pak, wis subuh Pak, tangi Pak, hudang Pak, nggak subuh. Teu hudang keneh hadapeun bujal. Pak, wis subuh Pak, hudang. Anak ulu hudang. Akhirnya bangun dua-duanya itu. Ya, jadi dakwah dari skala terkecil, dakwah di dalam rumah tangga. Insya Allah ibu-ibu di sini mak, ibu-ibu yang solehah semua, amin. Ya alhamdulillah ya Bu ya, pingin jadi istri solehah Bu, pingin. Ya gampang sebenarnya Bu, catat ilmunya kalau pingin jadi istri solehah Bu. Yang pertama, pandai nyenengin suami dengan bahasa. Jangan cerewet, jangan suka melotot, apalagi sampai muncrat udah ke muka suami. Jangan Bu, sebab bau tuh desigong, amit. Tapi alhamdulillah katanya di sini mah ibu-ibunya nggak pernah melotot sama suami kalau suaminya pulang bawa uang, betul? Iya. Jadi pandai nyenengin suami dengan bahasa. Ya, penyakitnya ibu-ibu ini paling banyak dosa dari mulut, bener nggak Bu? Iya, kalau ibu-ibu kadang-kadang ada apa aja yang dilihat diomongin kadang-kadang. Iya, ini eta ibu-ibu manteskeun cenah. Kunaon make baju hidung, make tiung warna putih doang tai cak-cak cek aing mah cenah. Ibu-ibu mah. Iya. Makanya Pak, kalau kita ngehadapin wanita ini serba salah Pak. Iya, serba salah. Pokoknya mah kalau ngobrol sama wanita jangankan untuk menang Pak, untuk draw aja susah Pak. Udah pokoknya mah mendingan kita ngomong sama perempuan mah mending ngalah aja Pak. Ngalah aja pokoknya mah. Mundur Pak. Mundur bukan berarti kalah Pak. 17 Agustus tarik tambang, yang menang yang mundur bos. Iya. Susah kalau ngadepin wanita ini. Kadang-kadang baru diingetin masak sayur terlalu asin, keasinan masak sayur, kesalakina Neng, iya sayur parang sakaka mah asin amat, kumaha cek bikang. Lalaki mah bisa namain doang cenah. Lamun nyaho mah sayur keasinan ai cai kobak banjurkeun kana mangkok sekalian. Tuh, gitu. Makanya ngalah aja Pak. Ya, pokoknya kita mah laki-laki bukan ngalah, bukan berarti kalah Pak. Karena kami laki-laki ini sadar, laki-laki diciptakan kuat bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi, betul? Iya. Pokoknya Pak, searogan apapun Bapak di luar, sekasar apapun Bapak di lapangan, tolong ketika pulang ke rumah, ngobrol dengan istri, gunakan bahasa yang santun, gunakan bahasa yang halus ketika ngobrol dengan istri. Sebab wanita itu makhluk halus Pak. Anggap aja ngobrol sama kuntilanak begitu. Iya, sebab makhluk halus paling banyak itu wanita Pak. Kuntilanak laki-laki apa perempuan? Hantu jeruk purut, si manis jembatan Ancol, Susana, Nyi Belorong. Tuh kan perempuan melulu, laki-laki mah cuma 2, tuyul sama genderuwo. Eta tuyul incu eta mah. Tuh. Susah Pak ya. Wanita ini makanya hebat Pak. Allah memberikan kepada manusia ini otak. Lamun cek jelma Sunda mah babatok, jere wong Jawa endas ya. Korpus kolosum antara laki-laki dan pada wanita ini 30% cenderung lebih tebal pada wanita. Makanya walaupun wanita itu fisiknya lemah, tenaganya biasa-biasa saja, wanita dalam satu waktu mampu mengerjakan beberapa pekerjaan. Saya ulangi sekali lagi, wanita dalam satu waktu mampu melakukan beberapa pekerjaan. Coba lihat Pak, istri Bapak kalau pagi-pagi tangan kanan ngegoreng ikan asin, tangan kiri ngais anak, kaki ngepelin keramik, mulut ngoceh marahin suami. Berapa pekerjaan tuh Pak?
4 pekerjaan mampu dilakukan dalam satu waktu. Ya, dari jam 6 sampai jam 8 nyuci piring beres, nyuci baju beres, mandiin anak beres. Laki-laki dari jam 6 sampai jam 8 pekerjaannya cuma kopinya juga dapat buatin iya, makanya laki-laki jangan egois. Ya, kadang-kadang laki-laki egois, bener nggak Bu? Makanya demi Allah Bu, saya emang nggak cinta sama laki-laki egois sih. Ya. Tuh. Ustadz, kiai, penceramah ketika berbicara ini hanya menggunakan otak sebelah kiri Pak. Tapi wanita diberikan kelebihan oleh Allah, otak bicaranya otak kanan dan otak kiri. Maka menurut para ahli, wanita dalam satu hari satu malam mampu mengeluarkan 20.000 kata-kata. Saya ulangi sekali lagi, wanita dalam satu hari satu malam mampu mengeluarkan 20.000 kata-kata. Inilah yang dalam kamus bahasa Jerman dikatakan bahwa wanita itu cerewet. Hari ngomong teh cukup saeutik, kudu beban bikang mengambai hari ngomong. Contoh, suaminya pulang kerja, kata suaminya, "Bu, nasi udah mateng belum?" Berapa kata Bu? "Bu, kejo enggeus asak tacan." 5 kata. Kumaha jawabna? "Heeh, lalaki mah bisa na gegares be kami mah capek teh isu ngumbah piring, ngumbah baju, mandian anak ngepel, teh kotok pepelatak di mana?" Cenah. Tuh, ngomongin nasi mateng sampai tai ayam di bawah-bawah. Ya. Tapi harus syukur Pak, kalau Bapak punya istri banyak ngomong, harus syukur, berarti istri Bapak normal. Kata bapak-bapak, "Pak Ustadz, istri saya pendiam, berarti nggak normal." Bukan berarti nggak normal Pak. Kalau istri pendiam kadang-kadang suka ada jiwa frontal yang datang secara tiba-tiba. Ada wanita lagi dimarahin sama suaminya, ngejawab wajar. Ini mah dimarahin sama suaminya, diem aja, cicing bae. Sampai heran suaminya, ditanya ku salakina, "Neng, ari Neng dicare kanan ku kakak nyeri hati tante." Cek pamajikana, "Atuh nyeri." Kok Neng diem aja nggak ngejawab? Cenah, "Nggak perlu," katanya. Terus kalau Neng sakit hati gimana ngelampiasinnya? "Paling nyikat WC," katanya. "Oh, berarti kalau itu WC bersih Neng lagi marah?" "Oh, pan bisa bersih begitu, pakai apa nyikatnya?" "Pakai sikat gigi kamu," katanya. Tuh, astagfirullah, amit-amit. Tuh. Ada Bu yang seperti itu, ada? Iya. Masya Allah, penyakit ya Bu ya. Iya. Ibu-ibu ini luar biasa, mau pengajian aja bajunya rupa-rupa ya. Pakaiannya lihat Bu, rame. Ya, paling terpenting apa? Jangan sampai ada penyakit hati. Banyak penyakit hati, ria segala macam Bu. Iya, kadang-kadang ibu-ibu ya baru punya gelang emas aja Bu, jalan sambil gini aja tangannya. Iya, datang ke tukang tempe, "Mang, berapaan itu tempe?" Katanya, "Bu, kebenaran ini tukang tempe giginya dari emas," kata tukang tempe. 5.000 katanya. Tuh, Masya Allah. Tapi mohon maaf Pak, ternyata ria itu bukan hanya ada di orang banyak Pak. Terkadang ketika kita sedang sendiri pun bisa terjadi ria. Rubbama dakhala ria wa 'alaika min haitsu la yadurru khalqu ilaika. Ternyata ria bisa bersemayam di hatimu walaupun engkau sedang sendiri. Contoh Ustadz Rahmat, misalnya Ustadz Rahmat lagi sholat tahajud aja tengah malam, terus ada pikiran di dalam hati ngomong gini, kalau mertua saya tahu saya sholat tahajud begini, kayaknya warisan paling lebar sendiri saya ini." Tuh, itu termasuk ria. Makanya mudah-mudahan kita semua belajar ya Bu ya, menata hati kita supaya ulah hewa kabatur, jangan benci kepada orang lain. Kalau kita udah ada penyakit benci, jangankan sama orang lain, sama saudara sendiri kadang-kadang nggak ada akurnya Bu. Contoh tetangga kita, contoh saudara kita hajat, kadang-kadang hajat sekarang bukan jadi ajang persatuan saudara yang tadinya nggak pernah ketemu jadi ketemu, tapi kadang-kadang jadi ajang banyaknya omongan yang tidak enak. Kata saudaranya, "Heeh, aing nu capek babantu dina dulur,
geus teu hitung-hitungan teu uji-ujian di sebulan keneh aing lulusan undangan ngabikeun undangan palebah hajat aing dipitnah cenah babasaan asal asak orek asak endog asak daging aing dituduh ngalah piring moan balik nyere hati aing cenah. Makanya ibu kalau mau pusing mau puyeng kepala silahkan ibu hajat. Kadang-kadang itu kalau hajat bu perkara endog aja bu, endog jadi bahan omongan. Ini si itu mah hajat juga bukan niat syukuran, cari keuntungan si itu mah. Buktinya endog satu dibelah tiga, ini amit-amit katanya. Ada yang begitu ada? Ada tuh, mohon maaf. Jadi balik lagi bu, kalau ibu pingin jadi istri yang solehah gimana bu? Pandai nyenengin suami dengan bahasa. Yang kedua, pandai nyenengin suami dengan tingkah laku. Kita contoh bu, Siti Khadijah istri Rasul bu. Ketika ngobrol dengan Rasulullah bu, itu Siti Khadijah nunduk, tidak berani menatap wajah suami. Nah saya tanya, Pak istri bapak begitu kagak pak? Boro-boro. Makanya praktek hasil tadi selapanan, nanti umpamanya sore diajak makan bareng sama suaminya, ibu nunduk, diangkat sama suaminya, nunduk lagi, angkat, nunduk lagi. Akhirnya nekat suaminya ke belakang rumah nyari bambu diganjal istrinya. Siti Khadijah ketika Rasul pulang membawa hasil, Siti Khadijah senyum. Ketika Rasul pulang tidak membawa hasil, Siti Khadijah tetap senyum. Ditanya oleh Rasul, mengapa engkau senyum padahal aku tidak bawa apa-apa? Jawab Siti Khadijah, aku senyum karena orang yang paling aku cintai, yang paling Allah sayangi ada di hadapanku. Ini mah suami pulang gak bawa duit, langsung ibu-ibu manyun bibirnya. Iya sama kayak ibu-ibu di Soro tuh bu, ibu-ibu di Talang Padang ya, sama kayak ibu-ibu di Talang Padang begitu bu. Cuma katanya yang di Talang Padang juga pindahan dari sini katanya. Ya, tuh, ya manyun sama suaminya, curiga, saya mah curiga, kamu mah seharian bukan kerja, mancing kali ya seharian. Ada tukang mancing ada yang suaminya tukang mancing. Jangan salah bu, laki-laki tukang mancing itu hidupnya optimis. Mancing belum juga dapat ikan udah bawa wadah gede duluan tuh. Ya. Akhirnya ngambek ini istrinya masuk ke dalam kamar. Untung suaminya nggak sama kayak istrinya. Ketika istrinya lagi ngambek di dalam kamar, suaminya ngerayu di tengah rumah sambil nyanyi. Berapa kali ku harus katakan cinta, berapa lama ku harus menunggumu. Di ujung gelisah ini aku tak pun sedetik tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acuhkan ku tak mau tahu. Mikir istrinya, ya Allah ternyata benar suami saya masih sayang, masih cinta. Kasihan ya Allah, di tengah rumah kedinginan digigit nyamuk, teriak suaminya, luka yang ku rasakan. Iya digigit nyamuk. Bertubi-tubi yang kau berikan, cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu tarik sis, edan kabeh. Istrinya mikir. Akhirnya dibuka itu sedikit pintu kamar, ngeliat ke tengah rumah. Wah, suami saya lagi ngambek. Sekarang gantian, giliran saya yang ngerayu. Akhirnya istrinya salin pakai rok pendek. Lari dari dalam kamar ke tengah rumah. Kejebur. Muter depan suami sambil rok yang belah belakang diangkat sedikit. Suaminya ngejawab sambil manyun, hamko hamise jurana dalman kahitam jumpana. Ditarik suaminya, suaminya tahan harga, akhirnya
akhirnya ikut suaminya ke dalam kamar karena butuh juga lama-lama. Pintu kamar itu saya berhenti nyanyinya sebab saya nggak ikut ke dalam kamar. Ngapain ikut nonton? Iya, amit-amit. Tuh. Yang kedua apa, Bu? Tingkah laku. Yang ketiga, dandanan. Ibu suka dandan? Bu, suka dandan nggak, Bu? Mau kemana? Bu, mau kondangan ke pasar ya, babak belur, pabrik cat pindah semua ke muka. Yang hijau, yang merah, yang kuning, yang hitam ada semua di muka. Tiap pojok disemprot. Ojek datang, ojek pasar loncat. Suaminya kebagian buketek lagi. Makanya masya Allah ibu-ibu ini ya, giliran mau kondangan dandannya kayak ratu, giliran ke dapur gayanya kayak babu, giliran tidur sama suami kayak hantu ibu-ibu. Tuh. Praktek hasil dari pengajian selapanan dan dandan. Umpamanya suaminya pulang jam 5 sore, habis asar ibu dandan. Ditanya sama anaknya, "Mak, kondangan sopo sing hajat?" "Ya ibu dandan ngejemput bapak lo." "Di mana, Pak, ngejemputnya?" Bandara, bapak lo ngederes karet naik pesawat. Pingin nyungsep di kebon. Di pintu ngomong aja, lipen saya acak-acakan. Iya. Beres dandan, duduk di kursi sambil buka hordeng jendela nunggu suami pulang sambil baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, berkah dari tasbih yang aku baca limpahkan untuk suamiku yang berada di perjalanan, selamatkan perjalanannya, jauhkan dari balai, hasilkan rezeki yang halal dan berkah ya Allah. Pernah nggak Bu ngedoain suami begitu? Boro-boro amit-amit. Nunggu suami pulang bukan zikir, bukan baca tasbih, malah nyanyi ibu-ibu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Anak ikut teriak di dapur. Teo 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 teo. 11-12 anak sama emak. Iya, suaminya datang. Assalamualaikum. Langsung ibu jawab, waalaikumsalam. Buka pintu, ibu action depan pintu. Tring. Suaminya kaget. Wow, amazing. Nggak biasa-biasanya lihat bibir istri merah, medok, percis, bibir wedus. Ya, amit-amit. Kata suaminya muji di luar rumah, ya Allah, di jalan, di tempat kerja ini banyak ya Allah yang cantik. Ternyata ini lebih cantik karena halal untukku. Muji suaminya. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, kuningnya emas tak sekuning gigimu. Gimana nggak kuning pas nyengir kulit jengkol nyelit. Tapi masih mending Pak, segitu mama dandannya Pak ya. Kan seorang suami pulang dari manapun suka ada yang dirindukan, yaitu istri. Makanya ibu yang dirindukan servis memuaskan. Udah suaminya capek pulang sore datang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu loncat suaminya. Kaget ada penampakan. Istrinya bangun tidur. Rambut acak-acakan. BH talinya putus nyembreng sebelah. Yang sebelahnya lagi tali kutangnya disambung sama peniti. Tuh, kata suaminya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, sore-sore udah ada penampakan ya Allah. Begitu dilihat, ternyata istri saya. Ya Allah, biarinlah ya Allah, jelek-jelek juga istri saya udah kangen, udah lama rindu ya Allah sama istri. Peluk aja lah, dipeluk sama suaminya, teriak suaminya, penitih nancem. Allahu Akbar. Tuh. Tapi insya Allah ya, ibu-ibu di sini mah semuanya ahli ibadah semua, amin. Ya, apa Bu tadi Bu? Dan doain suami ya Bu ya. Kerjasama Bu. Ya, kalau pingin rezeki suaminya berkah, suaminya lancar nyari rezekinya, saling kerjasama. Umpamanya suaminya ke sawah, ibu di rumah sholat duha. Engke insya Allah anu kaluar belut eta Bu. Iya masalah ki ka sawah ibu tiktokan orang kadut tuh kaluar nage.
Tuh. Bu, ya terus pokoknya ya Bu ya, supaya kita benar belajarnya harus mau tetap ngaji. Sebab kenapa? Semua perkara harus dengan ilmu. Jangankan dalam perkara ibadah Bu, dari perkara kita buat kue bolu aja, kue bolu Bu harus dengan ilmu. Kalau buat kue bolu nggak dengan ilmu, acak-acakan. Contoh suami sama suami istri nggak hadirin ke tempat yang hajat. Begitu di tempat hajat makan kue bolu, pulang ke rumah suaminya ngomong, "Bu, tadi kue bolu enak ya. Bapak makara rasakan ya tadi kue bolu." "Ibu bisa nyen kue bolu?" "Bisa lah, pernah tebegu kita pemajigana." "Nggak sekak kadirkan bahelan duitnya mana duitnya?" "Pan perempuan mah gitu, bener nggak Pak?" Iya. Begitu duit udah dikasihin sama suaminya, bingung istrinya. "Ya Allah, gimana ya saya buat kue bolu?" Mau nanya gengsi kali. Akhirnya udahlah, saya inisiatif aja mau ke tempat sampah yang hajat, mudah-mudahan masih ada bekasnya. Begitu ke tempat sampah yang hajat, dilihat ada cangkang telur. Oh, pakai telur berarti ini bolu. Ih, amit-amit. Sampai mana tadi, Bu? Ya. Dilihat ke tempat sampah ada cangkang telur. Oh, pakai telur berarti ini bolu. Dilihat lagi ada bungkus mentega. Oh, pakai mentega berarti ini bolu. Dilihat lagi ada bungkus tepung. Oh, pakai tepung berarti ini bolu. Nggak disangka di luhur eta cangkang tipung nyempil daun kencur. Oh, ini penyedapnya nih kayaknya nih. Akhirnya dibeli semua bahan, kencurnya juga beli sekilo. Diadon, dibuat kue, udah jadi kue, dikasihin sama suaminya, dimakan sama suaminya, nyengir aja suaminya. Cek pemajikan jahe nggak akan nungenah manyah jenah. Cek salakina enak matamu, saya mah baru seumur-umur makan bolu rasa keredok katanya. Sebab tidak dengan ilmu. Ya, terlebih itu bukan ibadah, terlebih kita dalam ibadah semua harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu, itu ibadah Bu. Dari jangan yang tinggi-tinggi, dari perkara kita ngambil wudhu aja Bu, syarat sahnya ngambil wudhu yang nomor 4, jangan ada yang menghalangi datangnya air kena anggota wudhu. Mana yang menghalangi datangnya air kena anggota wudhu? Tuh, sedo, pipa, paralon tuh Bu, menghalangi kena anggota wudhu. Makanya Ibu ketika mau ngambil wudhu itu make upnya bersihin dulu pakai pembersih. Bersih, pakai gurinda sekalian Bu, ame herang. Iya, mohon maaf kadang-kadang ibu-ibu ini udah dandan lupa tadi belum ngambil wudhu, akhirnya maksain mau pakai lipen males, akhirnya maksain ngambil wudhu sambil dipaksain mingkem semua birnya. Ada yang gitu, ada nggak sah itu Bu ngambil wudhunya. Makanya semua harus dengan ilmu. Dekati dengan para ustadz kita, jangan berhenti pengajian. Insya Allah hidup kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa mugi Gusti mangfarin rahmat sareng salam ka Kangjeng Nabi sahano cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad moncar cahayana sepertas bulan purnama. Allah ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh solehah. Kan kalau kita punya anak solehah seneng gak Bu? Senang, sama tetangga punya bahan cerita ya Bu ya.
Alhamdulillah Bu, anak saya 4 jadi semuanya. Yang satu angkatan darat, yang satu angkatan laut, yang satu angkatan udara, yang satu angkatan pakaian mau hujan. Tuh, alhamdulillah, karena luar biasa Bu di zaman sekarang. Ngedidik anak di zaman sekarang beda dengan anak di zaman dulu Bu. Ya, sekarang banyak dengan pengaruh media daripada pengaruh agama. Kalau dulu kita hiburannya nggak macem-macem Bu, paling main gobang depan rumah ya Bu ya. Iya, kalau yang laki-lakinya zaman dulu itu Bu paling main di halaman nih, ngegundukin tanah begitu Bu. Udah digundukin tanah, dilobangin pakai tangan, pakai siku ya Bu ya. Udah ngelobang, dikencingin, iya diangkat jadi mangkok-mangkokan. Iya, zaman dulu itu Bu hiburannya. Iya, naik karena tangkal jambu, bari ngomong teh jotan kalapa jambu mede oyot datang di hua pantai embe. Zaman dulu mau ngapel gak ada Google Map zaman dulu, tiba-tiba ada congcorang ngelewat, dicekel eta congcorang diteuneun dina leungeun, ngomong karena congcorang kabogoh aing di mana, nunjuk ke Pringsewu ke sana tuh zaman dulu. Tapi di zaman sekarang luar biasa Bu, mendidik anak berat luar biasa. Makanya kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik kita tidak bosan-bosan ya Bu yang ngedidik, titipin di pondok-pondok pesantren, walaupun tidak pesantren titipkan kepada guru-guru ngaji di kampung supaya anak-anak kita paham tentang ilmu agama. Harapan kita tidak besar Bu, harapan kita setelah kita tidak ada yang mendoakan kita, ada yang menjarahi kuburan kita. Ya mohon maaf ya Bu ya, itu karena kita butuh yang namanya doa yang paling terpenting dari anak Bu. Harapan kita tidak muluk-muluk, setelah kita tiada ada yang meneruskan sujud kita kepada Allah, ada yang meneruskan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, yang paling bagus itu jaroh ke kuburan orang tua tiap hari Jumat. Datang ke kuburan orang tua. Lumrahnya di masyarakat kita ini jaroh ke kuburan orang tua tiap setahun sekali Idul Fitri. Itu juga sambil nggak husu, baju lebaran takut kotor. Apalagi yang merantau ke Jakarta, ke Medan, ke Kalimantan, lama nggak jaroh ke kuburan orang tua. Sekali jaroh ke kuburan orang tua, bingung nyariin kuburan orang tua nggak ketemu. Nanya ke anak-anak, Kak, ada kuburan Abah di mana? Buku nyaho anggel liur ya. Cuma perasaan saya mah pas itu kuburan Bapak di sini nih. Cuma ini kayaknya Bapak pindah nggak bilang-bilang ini kayaknya. Tuh, Masya Allah. Ya Pak ya. Kunci kalau kita ingin hidupnya bahagia, bahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tua. Kalau ingin hidup kita dibahagiakan oleh Allah, amin. Ini yang hadir nenek-nenek semua ya Bu ya. Iya, mana anak gadis ya, ada nggak? Yang mudah-mudahan yang gadis dapat jodoh yang soleh, amin. Cari pasangan jangan hanya cari yang sekedar tampan, jangan hanya cari yang sekedar mapan, tapi cari yang bisa menghargai perasaan. Betul? Iya. Tuh Bu. Masalah bakti kepada orang tua ini nggak yang bodoh, nggak yang pinter Bu, ngalen baik. Bahkan justru sekarang banyak orang pinter nusok minteran baik ke kolot. Iya, bener Bu. Kasih sayang orang tua kepada anak itu sepanjang masa, tapi terkadang kasih sayang anak kepada orang tua ada batasnya. Iya Bu ya. Kadang anak udah rumah tangga tetap, apalagi seorang ibu peka hatinya. Pagi-pagi anak awal rumah tangga, ibu-ibu suka nangis. Kenapa? Mikirin takut anak gak punya beras. Akhirnya berangkat ke rumah anak. Ditanya, mau ngapain Bu kesini? Enggak, ibu mah cuma mau numpang ke kamar mandi. Padahal bohong. Orang tua mengintipin tempat beras anak, takut anak gak punya beras. Tapi saya tanya Bu, orang sini ada nggak yang suka ngintipin tempat beras orang tua? Ada nggak? Ayah tahu? Ayah ngen bari nyiuk si goblok mah. Boro-boro merek ke kolot. Tuh. Makanya sering ada peribahasa kalau orang Sunda itu Bu, mun kolot sugi anak meli baju, mun anak sugi kolot mangais incu. Bener? Mun kolot sugi anak ganti sepatu, mun anak sugi kolot mah jadi babu.
Tuh, bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tua kalau ingin hidup kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya tutup, boleh perkenalan, Bu? Boleh perkenalan? Jadi perkenalkan, nama saya Nanda Firmansyah. Alamat kalau asli dari Kota Bumi, Lampung Utara, Bu. Ya, alhamdulillah sekarang di Talang Padang, di Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih, kecamatannya Pugung, Bu, bukan Talang Padang. Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Alhamdulillah saya satu guru dengan senior saya, Kakanda Ustadz Mumuy Abdul Mukti Aksi Indosiar. Beliau salah satu senior saya di Pondok Pesantren. Bu, terang karena Ustadz Mumuy. Tahu sama Ustadz Mumuy yang mana, Bu? Nu mana, Bu, eta Ustadz Mumuy? Nuletik ai. Ulah sok ngalarorkeun nuletik, Bu, letik-letik ke dicabakan manggedean ai. Tuh. Ya, saya kalau umur masih muda, Bu, ya. Sama Ustadz Rahmat juga ya jauh, Bu. Ya, kalau kata orang Bandung mah atau Ustadz Rahmat mah pun raka, Ari Abi mah pun surga doang gitu ta, Bu. Ya. Masya Allah. Luar biasa, Bu. Kalau Ustadz Rahmat mah udah jadi omong ya, Bu, ya. Sholat duha juga siang malam Ustadz Rahmat merajin pokoknya orangnya, Bu. Ya. Tuh, ya, niat saya silaturahmi, niat idholus surur aja lah ya, Bu, ya. Kalau masalah umur kira-kira saya berapa, Bu? Bu, segini ganteng nggak, Bu? Segini putih nggak? Ayo ngomong hitam, ayo. Segini mah bukan hitam, ini mah muka sederhana, Bu. Sama Ustadz mah jangan ngomong hitam, kurang terang, begitu aja ya, Bu, ya. Ya. Alhamdulillah, Bu, saya umur bukan 30, Bu. Saya umur masuk yang ke 20 tahun. Alhamdulillah, saya lahir pada tanggal, kok nggak percaya sih, Bu? Ya, kalau umur mah muda, cuma muka aja ini mah boros, Bu. Ya, umur masuk ke 20 tahun, lahir pada bulan 20 Juni 2004. Ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Makanya nggak pada nyangka, Bu, ya. Sebenarnya masih muda, cuma kelihat boros aja, Bu, ya. Ya, mohon doanya, masih belajar ya, Bu, ya. Di Pondok Pesantren Al-Falah Gunung Kasih, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya penutup, ya, mohon doanya untuk pulang, mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk sini saya disasarin sama map, Pak. Ya, dari Kota Bumi saya berangkat sekitar jam 12 malam sampai sini tadi tengah 6 pagi. Ya, karena nyasar dulu tadi. Ya, mohon doanya mudah-mudahan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, boleh saya berpantun, Bu? Ikan sepat, ikan gabus terdampar di daratan, lebih cepat, lebih bagus karena perut Ustadz udah kelaparan. Kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menot. Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Nanan Firmansyah. Semoga dalam tausiah tadi bermanfaat kepada kita semua yang hadir di sini, yaitu menjadikan amal kebaikan, amal yang diterima, amal yang diridhoi, amal yang bisa membawa kesenangan